Ya, selamat pagi para rekan Duta Film Kediri dimanapun Anda berada. Kali ini saya sudah bersama Bapak Toto Widiarto. Kami berada di Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Ya, di mana Desa Kunjang ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Kediri dengan Blitar, nih Pak. Ya, dari Desa Kunjang ini masih tertanam sebuah sejarah yang belum terkuak sampai sekarang. Seperti apa sejarah yang ada di Desa Kunjang ini? Mari kita tanyakan langsung kepada Pak Toto Widiarto. Monggo Pak. Ya, terima kasih ya Mbak Endang ya. Nggih. Jadi saya ini diundang Mbak Endang untuk menjelaskan tentang bagaimana seperti apa yang sudah ditanyakan Mbak Endang tadi. Saya mencoba untuk menguak, bukan berarti saya itu sok kemeru tentang Kunjang dan sebagainya, tapi di dalam bahasa Jawa kata-kata Kunjang ini tidak bisa lepas ya kan? Kalau orang dulu itu jejering tembung ananing wujud. Itu wong Jawa. Kunjang itu jejering tembung ananing wujud. Nah ini harus kita kuat. Jadi apapun kalau orang Jawa zaman dahulu itu tidak ngawur membuat suatu toponomi daerah, baik itu membuat suatu petilasan dan sebagainya dengan kata-kata, orang Jawa hanya berpedoman kepada yaitu peranatan bahasa yang disebut jejering tembung ananing wujud kunjang. Kunjang. Nah, jadi kunjang itu berasal daripada berkumpulnya para yang. Ya, kunjang berkumpulnya para yang. Jadi di sini dulu memang pada zaman-zaman kerajaan Kadiri yang pada waktu itu banyak diperintah oleh raja-raja yang wicaksono, raja-raja yang sangat liluwe dengan adanya ngadiluwe dan sebagainya itu kan semua itu ada kosakata. Tetap tidak bisa lepas dari jejering tembung ananing wujud. Jadi kunjang tempat berkumpulnya para yang. Dan yang itu adalah salah satu jiwa yang sudah mencapai kesempurnaan, tapi belum bisa moksa. Ya, jadi alamnya itu masih tengah-tengah. Untuk satu tingkat lagi dia akan mencapai yang disebut moksa jagat hitam ya. Itu kalau di dalam Pancasila, kalau zaman dulu itu orang moksa itu disebut juga bisa disebut dengan menyatu manunggaling dengan alam. Karena Kunjang ini sebagai toponomi yang sampai sekarang ini disaksikan atau dibuktikan kali Kunjang yang sangat jernih dengan alam yang begitu rimbun, sehingga kalau kita masuk ke sini itu aura daripada Kunjang itu sendiri itu positif. Sangat terasa di sini Pak. Positif. Jadi di sini ki enak, tentrem, ayem. Karena apa? Di sini ada terpancar beberapa kumpulan yang atau Kunjang itu tadi sebagai bentuk refleksi ya. Kalau kita itu sudah terrefleksi dengan Kunjang itu tadi, kita itu bisa bersinergi dengan Kunjang, artinya bahwa kita itu sudah memasuki seperti alam-alam kedewatan. Ini bisa merasakan, Mbak Endang sendiri bisa merasakan. Iya, sangat tenang. Dengan aliran sungai yang gemericik, ya toh, dengan situasi yang sangat damai. Ya, karena di sini memang berkumpulnya para yang Kunjang itu tadi. Nah, kembali kepada Wates. Ya toh. Di sini ikut kecamatan atau kabupaten mana Kabupaten Kediri. Dan 300 meter itu kan sudah ada perbatasan. Ya, betul. Namanya Wates itu tadi. Wates di Batu Jawa, Nesa itu perbatasan. Masuk Kabupaten Blitar. Ini memang ada perjanjian kalau zaman dulu. Sesuai dengan Kunjang itu ada perjanjian yang disebut batas. Nek Gunung Kelut meledos, daerah Kunjang ini tidak akan satupun lava yang masuk di daerah ini. Dan ini sudah terbukti beberapa ratus tahun tidak pernah di sini itu terlempar batu kerikil ya. Paling hanya debu halus. Iya, betul. Nah, karena di sini adalah tempat para yang sudah berstana. Berstana itu artinya apa ya? Kalau orang yang masih hidup itu istana, kalau orang yang sudah meninggal namanya stana. Itu bahasa Bali. Nah, berkaitan dengan itu memang terbukti bahwa ada pembatas. Nek Gunung Kelut itu meledos di sini tidak akan terkontaminasi dengan adanya lava, guguran, lava, sengmur dan sebagainya. Dan di sini masih hijau royo, tidak pernah ada kekeringan,
dengan aliran sungai yang sangat indah dan Nggih, bagus, sangat dengan jernih, kejernihan yang luar biasa, diminum sekaligus di sini ya juga waduk. Ini karena di sini adalah aura-aura positif. Iya. Jadi semua itu kalau kita kembali ke belakang, leluhur kita itu memang luar biasa. Iya, betul. Jadi harus kita hormati. Kalau misalnya ada pepunden, harus kita hormati. Jangan punden itu dianggap barang-barang yang aneh, barang-barang gomit-gemit dan sebagainya, perdanyangan gomit-gemit. Iya. Nah ini yang harus kita antisipasi. Nggih. Arek saya itu wancane wis nemen lah. Iya. Sudah kena aliran kulon. Jadi kena aliran kulon itu aliran sirik musik itu masih tertahan. Iya, betul. Jadi kalau kita ingatkan lewat duta film ini kepada anak muda, mbok yo, sowan nang punden. Iya, betul. Kaya ngobong dupa kaya ngene iki. Gak apa-apa wong dupa gak mambu tletong. Iya. Wong dupa mambu wangi to. Nggih. Lah ini harus diterapkan. Oh, ternyata semua itu harus kembali kepada ajaran leluhur. Wong iki punden asale biyen Mbak Buyutku ya kudu tak pundi-pundi. Iya, betul. Punden itu asal kata dipundi-pundi itu dihormati, diajeni. Nggih. Makanya orang sering ke punden-punden, ini juga ini daerah pepunden. Nggih. Sekitar ini adalah daerah pepunden, bisa dikatakan ini adalah berkumpulnya para liang atau disebut kunjang itu tadi. Nggih. Karena kalau zaman sekarang ya Pak, bukan hanya dari orang-orang tua, anak-anak muda juga sudah memang tertanam kebudayaan asing. Jadi mereka yang pergi ke punden, mereka berpikirnya hanya musrik dan lain sebagainya. Padahal kalau tidak ada punden, kita pun tidak bisa seperti ini ya. Padahal ya punden itu merupakan cikal bakal. Betul. Nggih. Makanya disebut punden. Apa sih punden? Punden iku sing dipundi-pundi. Nggih. Pepundenmu iki lho wong tuamu loro iku jenenge pepunden, bobo karo buyung kan. Iya. Pepunden. Jadi kalau kita kilas tentang pepunden biar orang-orang anak-anak muda itu tahu, oh ternyata pepunden itu tempat petilasan leluhur. Iya. Sing babat desa iki kudu dipundi-pundi kudu dihormati. Bukan karena terus disajeni dupa sing kono mangan dupa tidak. Ini adalah merupakan satu penghormatan. Kok nggawa tumpeng sing mangan ya sing urip, gak ono danya mangan tumpeng. Tergantung niatnya Pak. Supaya anak-anak muda itu jangan gampang dicekoki dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Betul. PHP ini dan sebagainya. Akhirnya budaya kita sendiri itu tertindas, nganut budayane wong liya karena PHP nih sing luar biasa itu mah. Nah ini kita ingatkan sekaligus saya bicara ini disaksikan alam dan sekitarnya, disaksikan para yang kunjang berkumpulnya para yang ada di sini. Mudah-mudahan saja kepada generasi muda Kediri ini bisa kembali sadar, sesadar-sadarnya. Ojo punden kok icak-icak, perdanyangan gone demit. Wong perdanyangan gone demit itu jarine wong kulon. Iya. Tapi kita sebagai orang timur kita harus betul-betul punya etika. Apa sih danyang itu perdanyangan. Perdanyangan itu bahasa kali danyang. Karena itu urutan ke-10 daripada silsilah manusia Jawa. Anak mbah, ya toh? Nggih. Tangga wareng udeg-udeg gantung sewur geropak sente danyang. Danyang itu 10. Kalau rata-rata satu generasi itu 70 tahun, danyang itu kan wis umure 700 tahun. Berarti kita punya leluhur yang 700 tahun itu disebut pepunden. Nah begitulah Mbak Endang. Jadi ini saya jelas karena ada pesan moral agar supaya melalui Duta Film Kediri ini bisa tercerahkan bagi mereka-mereka yang belum tercerna dan belum ada pencerahan, ini bisa kembali kepada jati diri. Jati diri kembali kepada jati diri, yang balik mana Endang gone Kediri. Iya, betul. Saya kira sinopsis itu tidak terlalu lama, Mbak Endang. Jadi terima kasih kalau ada pertanyaan, apalagi yang perlu bisa saya jelaskan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya terima kasih. Lain waktu kita sambung lagi. Demikian bincang-bincang saya bersama Pak Toto. Semoga rekan-rekan dari Duta Film Kediri bisa mencerna apa yang sudah dihaturkan oleh Pak Toto. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih.
mati. Wonten kanang kue king palu wan yang Betawi. Berede.